Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cini Ramayanti dengan NIM S1S1 23002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming with Python atau program berorientasi objek dengan Python. Baik, kita masuk di topik to cover atau topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengantar OOP. Yang kedua adalah kelas dan objek, yang ketiga adalah operator atau beban atau beban operator berlebih, yang ketiga adalah eh, iterator untuk kelas, yang keempat adalah warisan, yang kelima adalah kelas abstrak, yang keenam ruang nama, ya, dan yang ketujuh adalah penyalinan dangkal dan penyalinan dalam. Baik, selanjutnya kita masuk di introduction atau pengenalan. Apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? OOP ini adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal di dunia nyata, misalnya rumah, mobil, dan hubungan antara berbagai hal, misalnya siswa dan guru, perusahaan, dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Selanjutnya, mengapa OOP dibutuhkan? OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak. Yang pertama adalah ketahanan terhadap kegagalan, yang kedua adalah kemampuan beradaptasi. Kode besar dapat dengan mudah disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan baru. Yang ketiga adalah dapat digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali di beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Selanjutnya bagaimana OOP mencapai tujuan? Yang pertama adalah enkapsulusi, yaitu dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Yang kedua adalah modularitas atau berbagai komponen perangkat lunak dibagi menjadi beberapa unit fungsional atau pewaris. Yang ketiga adalah abstraksi, menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuisif sekaligus menyembunyikan detail implementasi sehingga memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode tersebut kelas abstrak. Baik, selanjutnya kita masuk di pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga adalah pengujian dan debugging, yang ketiga adalah top down, yang keempat adalah bottom up, dan yang ketiga adalah debugger atau breakpoint dan pernyataan cetak. Untuk if, nama sama dengan main, uh, kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional bentuk di atas akan dieksekusi saat Python dipanggil langsung pada modul tersebut, tetapi tidak saat modul tersebut diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak secara besar. Selanjutnya kita masuk di definisi kelas, yaitu kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua adalah kelas terdiri dari dua komponen. Kelas terdiri dari dua komponen berikut. Satu, metode atau fungsi anggota. Dua adalah atribut atau anggota data, bidang, atau variabel instan. Yang ketiga adalah kelas harus menyediakan. Yang pertama adalah enkapsulusi. Anggota data bersifat non-publik. Yang kedua, pemeriksaan kesalahan. Yang ketiga, kode untuk menguji metode kelas. Selanjutnya kita masuk di kelas dan objek.
Yang pertama adalah kelas adalah cetak biru untuk menciptakan objek. Yang kedua, ia mengikat data dan metode bersama-sama. Yang ketiga, init adalah konstruktor yang dipanggil saat sesuatu objek dibuat. Yang keempat adalah Python tidak mendukung kontrol akses formal. Yang kelima adalah ini hanya menegakkan pelindungan data berdasarkan konvensi. Nama anggota yang dilindungi mulai dari garis bawah tunggal seperti ini. Lalu kedua, nama anggota data pribadi dimulai dengan garis bawah ganda. Baik, adapun untuk contoh codingan di sini, ini merupakan contoh codingan untuk kelas dan objek. Codingannya, di sini kita menggunakan untuk VS Code, dan di sini saya memberikan nama filenya yaitu kelas. Yang pertama adalah kelas, yaitu kelas person, yaitu untuk mendefinisikan sebuah kelas yang bernama person. Jadi kelas person. Selanjutnya di sini def init self sama dengan non. Baik, untuk yang pertama yaitu kelas person, yaitu untuk mendefinisikan kelas yang bernama person, dan kelas ini adalah template untuk membuat objek. Di sini dengan selanjutnya yaitu pada baris kedua yaitu init. Init ini untuk atau konstruktor metode ya, yang otomatis untuk dipanggil saat objek akan dibuat. Parameter default set ke non agar bisa dibuat objek kosong menggunakan init. Di sini untuk isinya yaitu nama, umur, dan gender. Selanjutnya inisialisasi atribut atau nama yang bersifat product atau satu garis di bawah di sini untuk menunjukkan konferensi bahwa ini sebaiknya tidak diakses secara langsung dari luar, seperti self nama, self age, self gender. Selanjutnya yaitu atribut X. Selanjutnya di sini selanjutnya atribut gender atau garis 2 di bawah untuk gender untuk mencegah akses secara langsung dari luar. Seperti ini untuk mencegah akses dari luar. Selanjutnya mendefinisikan metode untuk menampilkan dari atribut dari objek yaitu print. Di sini ada print. Ini untuk mendefinisikan metode untuk menampilkan atribut dari objek. Selanjutnya adalah menampilkan nilai dari atribut nama.
Misalnya sini print nama adalah kelas person. Seperti yang saya jelaskan tadi, kelas person yaitu untuk mendefinisikan objek kelas yang bernama person. Kelas adalah template untuk membuat objek. Seperti ini, di sini contohnya def, init, self, nama, age, dan gender. Yang selanjutnya adalah init. Nah, di sini init ini atau konstruktor metode yang berfungsi untuk otomatis dipanggil saat objek dibuat. Parameter default set ke none agar bisa dibuat objek kosong. Selanjutnya atribut nama di sini atribut nama bersifat protected atau satu garis di bawah menunjukkan konvensi bahwa ini sebaiknya tidak diakses secara langsung dari luar. Yang selanjutnya adalah inisialisasi atribut umur. Seperti begitu juga selanjutnya yaitu atribut gender, yaitu dibuat privat, 2 garis di bawah, di sini 2 garis di bawah untuk mencegah akses langsung dari luar. Selanjutnya untuk mendefinisikan metode menampilkan atribut dari objek yaitu def get atribut self di sini. Di sini contohnya yaitu print hello my name is self name, print my age is self age, my gender self gender. Di sini menampilkan nilai dari atribut nama, menampilkan nilai dari atribut umur, atribut gender. Selanjutnya di sini membuat metode untuk mengubah atribut nama, umur, dan gender dengan def self titik nama self umur self gender. Selanjutnya di sini untuk mengatur ulang nilai atribut nama, umur, dan gender dengan nilai baru menggunakan P1 sama dengan person. Di sini person John, umurnya 36 dan statusnya untuk jenis kelaminnya laki-laki. Selanjutnya untuk membuat objek P1 dari kelas person dengan data awal nama John, umur atau usia 36 tahun dan gender adalah male menggunakan P1 dot get atribut. Selanjutnya untuk menampilkan atribut milik P1 yaitu dengan Python set dengan P1 set atribut Harry 25 tahun dan laki-laki get atribut. Selanjutnya untuk mengubah data P1 menjadi nama Harry usia 25 tahun dan gender adalah laki-laki yaitu dengan P1 get atribut. Selanjutnya untuk menampilkan data baru dari P1 dengan yaitu P2 sama dengan person. Selanjutnya untuk membuat P2 tanpa memberi data semua atribut yaitu P2 get atribut.
Selanjutnya di sini untuk menampilkan data P2 semua atribut yaitu P2 gender, female, P2 nama Sally, P2 umur 23 tahun, P2 get atribut. Untuk dari P2 nama Sally ini merupakan menambahkan atribut baru nama bernama gender ke objek P2. Bukan untuk mengubah gender yang di privat, melainkan ini untuk atribut baru karena Python melakukan nama pada atribut privat, gender ke person dan gender. Selanjutnya, untuk langsung mengubah nilai atribut nama dan umur meskipun bersifat ini masih dilakukan tapi sebaiknya lewat metode setter yang aman dengan P2 get di sini P2 get atribut. Selanjutnya menampilkan P2 yang ditampilkan untuk gender tetap non karena digunakan masih atribut privat person dan gender. Di sini gender of P2 is P2 gender. Baik, untuk itu kita save lalu kita jalankan. Baik, di sini untuk outputnya di sini my gender is male. Hello, my name is Harry. Di sini untuk outputnya my name untuk umurnya 25 tahun, gendernya adalah laki-laki. Ini my name is Nong. My name is Sally, umurnya 23 tahun. Selanjutnya kita masuk di operator. Kita masuk di operator kelebihan beban atau loading. Operator overloading mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Operator standar yaitu A, student 1, B, student 2, tim adalah A tambah B. Di sini operator standar sama tambah menyediakan fungsionalitas yang berbeda untuk operasi yang berbeda. Seperti di sini kita buat dulu, kita coba buat codingannya. Di sini kita buat codingannya operator.py. Di sini yaitu print dalam kurung 2 ditambah 3 tutup kurung. Di sini untuk print 2 ditambah 3 yaitu untuk menambahkan 2 angka menggunakan operator tambah. Di sini jenis operator overloading yaitu penjumlahan numerik. Selanjutnya adalah
print 2,5. 2 ditambah 4,5. Sorry, di sini lupa dalam kurung ya. Di sini untuk menambahkan dua list menggunakan operator tambah. Jadi untuk garis ini merupakan list. Jenis operator untuk jenis operator overloadingnya itu menggabungkan dua list, bukan dalam menjumlahkan elemennya. Selanjutnya yaitu A sama dengan 2,4,5 untuk baris A sama dengan 2,5 dan B 7,8, 10,11. Di sini untuk membuat dua list dimensi, yaitu list berisi list. Selanjutnya di sini adalah C sama dengan A tambah B, yaitu untuk menggabungkan dua list dari dua dimensi. Selanjutnya yaitu print C, yaitu untuk menampilkan hasil gabungan dari A dan B. Yang di sini ada selanjutnya yaitu print Tom dan Harry, itu untuk menggabungkan dua string menggunakan tanda tambah. Kita coba jalankan. Terus jalankan. Ya, di sini dengan hasil output untuk print C yaitu 2, 3, 4, dan 5 karena gabungan dan 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 10, 11. Ini untuk hasil dari print C, sedangkan untuk Tommy dan Harry yaitu hasil dari print Tom tambah Harry. Selanjutnya kita masuk di operator overloading melalui metode yang diberi nama khusus, yaitu perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode yang diberi nama khusus. Contohnya yaitu operator. Tambah kelebihan beban dengan menerapkan metode bernama menambahkan, yaitu ADD. Di sini selanjutnya adalah operator beban non-operator atau non-operator overload, yaitu STR. Menggunakan STR, kelebihan beban untuk suatu objek dengan menerapkan suatu metode FOO STR. Selanjutnya adalah kelas FOO yang diterapkan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan FOO bool metode. Yang sini selanjutnya adalah jika suatu metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan menimbulkan pengecualian. Misalnya, A tambah B menimbulkan kesalahan jika menambahkan tidak didefinisikan. Di sini contoh dari sintaks dan special metode form. A tambah B, A kurang B, A kali B, A bagi B, dan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk di operator
coding untuk kelas vektor. Di sini ada bernama kelas, untuk namanya itu kelasnya yaitu vektor. Metode tersirat beberapa operator yang memiliki definisi default yang diselesaikan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya diturunkan dari yang lain. Misalnya metode boolean yang mendukung sintaks if memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode len didefinisikan, maka eh, boolean FOO diinterpretasikan secara default menjadi benar untuk intens dengan panjang bukan nol. Baik, adapun untuk codingannya, kita coba coding. Baik, di sini untuk codingannya kita bikin dulu filenya. Kita kasih nama vektor ya. Vektor .py karena berbentuk Python. Untuk kelas kelas vektor def init dalam kurung self untuk self di sini untuk ini self di sini kelasnya itu bernamakan kelas vektor. Untuk def init self d yaitu untuk inisialisasi objek vektor berdimensi d. Selanjutnya ini atribut chords. Di sini atribut chords akan berisi list D dengan berisi dengan D angka 0, artinya semua nilai awalnya yaitu 0. Selanjutnya di sini adalah len self. Len self ini untuk mengembalikan panjang dimensi dari vektor. Selanjutnya di sini adalah def get item, yaitu get item self J, yaitu untuk mengembalikan nilai elemen J dari vektor. Selanjutnya adalah def set item self J dan val, yaitu untuk mengatur nilai elemen J menjadi val. Contoh di sini untuk def add self order, yaitu berguna untuk menambahkan dua vektor elemen demi elemen. Dicek apakah panjangnya sama. Jika iya, panjang hasil penjumlahannya disimpan dalam objek. Baru contohnya yaitu F1 tambah V1 untuk memanggil metode ini. Selanjutnya di sini def
EQ sama dengan EQ self order. Order sama dengan berfungsi untuk mengembalikan true jika kedua vektor memiliki nilai nol koordinat yang sama. Selanjutnya adalah def. Selanjutnya adalah def NE, yaitu untuk mengembalikan true jika vektor tidak sama. Metode ini cukup untuk not self sama dengan order. Yang di sini untuk def str berfungsi untuk menghasilkan representasi string dari vektor. Contohnya jika f sama dengan vektor dalam kurung 3, print f akan ditempatkan seperti lebih kecil 0, 0, dan 0 lebih besar. Baik, selanjutnya kita masuk di pembahasan iterator for class. Sebuah perulangan atau sebuah perulangan untuk koleksi menyediakan satu perilaku kunci untuk mendukung metode khusus bernama next atau berikutnya yang mengembalikan elemen berikut dari koleksi jika ada uh, atau menimbulkan stop iterasi atau hentikan iterasi, mengecualikan untuk menunjukkan bahwa tidak ada unsur lebih lanjut. Selanjutnya, di sini adalah ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Satu menggunakan generator sintaks, berikutnya dan ulangan, atau next atau iter. Yaitu yang kedua untuk mendefinisikan panjang atau length, dan get item atau dapatkan item. Metode kelas yang ditentukan pengguna. Untuk contoh membuat iterator kelas menggunakan sintak generator. Di sini untuk nama kelasnya adalah sequence iterator. Di sini menggunakan def init self, iter self, dan init self sequence. Baik, kita selanjutnya yaitu iterator. Baik, selanjutnya adalah membuat iterator kelas menggunakan panjang atau len dan get item atau dapatkan item fungsi function. Di sini mengimplementasikan ulang fungsi rank Python, lalu dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada suatu rentang. Baik, adapun codingannya seperti ini. Di sini nama kelasnya adalah rank, def init self start, stop not step 1. Baik, kita buat dulu codingannya. Baik, kita masuk di Visual Studio Code. Kita bikin dulu namanya. Nama filenya itu apa ya? Rank saja, rank. Rank.py. Di sini untuk codingannya kelas kelas
rank, def, init, dalam kurung, self, baik ini codingannya ada kelas bernama rank. Kita namakan kelas itu bernama rank. Selanjutnya untuk def sama dengan untuk init ini merupakan konstruksi. Selanjutnya jika satu argumen dianggap rank atau stop. Jika step sama dengan 0 di sini, jika step sama dengan 0 akan berakhiran error. Jika nilai length, nilai length di sini, nilai length dihitung agar sesuai dengan iterasi self length. Self length itu berguna untuk menyimpan jumlah elemen. Self start di sini self start dan self step untuk menyimpan nilai awal dan nilai langkah iterasi. Nah, di sini untuk devlen, di sini untuk devlen, atau fungsi berguna untuk mengembalikan panjang dari rank. Selanjutnya adalah fungsi get item. Di sini def fungsi get item berfungsi untuk mendukung indeks K. Jika K negatif, maka akan dikonversi ke indeks yang di belakang. Dan jika K di luar batas akan memunculkan error, hitung elemen K berdasarkan star tambah K kali step. Di sini, self step. Di sini untuk menampilkan semua, kita coba save, lalu kita tampilkan. Baik di sini, untuk hasil tampilannya yaitu length of R sama dengan 27 di sini. 10 element of R 83. Jadi 83 13, 18, 23 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk di inheritance atau warisan. Cara yang dialami untuk mengatur berbagai komponen struktural dari sebuah paket perangkat lunak adalah dengan hierarki mode atau hierarki Pearson. Fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama berdasarkan tingkatannya. Abstrak berubah dari yang spesifik ke lebih umum seiring seorang menelusuri hierarki. Warisan memungkinkan kelas baru yang disebut subkelas. Sini subkelas atau anak kelas yang akan didefinisikan berdasarkan kelas
yang ada kelas dasar kelas dasar, kelas induk dan kelas super sebagai titik awal. Subkelas memungkinkan mengkhususkan perilaku yang sama dengan menyelesaikan implementasi baru dan mengesampingkan metode yang ada. Subkelas juga dapat memperpanjang superkelasnya dengan menyediakan metode baru. Di sini merupakan kelas induk, lalu di sini adalah kelas dasar. Kelas induk dan kelas dasar, sedangkan di sini kelas anak, sini kelas induk juga. Di sini kelas anak dan di sini kelas anak. Sedangkan ini kelas umum, sini spesifik atau khusus atau kelas khusus. Baik, selanjutnya kita masuk di contoh hierarki jenis pengecualian Python. Yang pertama adalah base exception, system exception, dan selanjutnya di sini selanjutnya kita masuk di contoh kelas kartu kredit. Contoh kelas kartu kredit di sini contoh kelas kartu kredit, tes modul. Ini memiliki fungsi berikut, yaitu 1. Membuat akun untuk pelanggan, 2. Memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, 3. Biaya dapat dibebankan ke kartu, 4. Pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo, 5. Biaya tidak dapat melebihi batas kartu. Yang selanjutnya kita masuk kelas yang diwarisi atau predatory class credit care. Di sini ada customer, bank, account, limit, balance, pada kelas anak ini mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, mengubah perilaku penagihan kartu untuk mengenakan biaya $5 jika penagihan ditolak, memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan mengenakan bunga pada saldo yang tertunggak. Di sini lagi ada contoh lain dari pewarisan perkembangan. Di sini kelas dasar akan menghasilkan urutan umum. Ini menggunakan sintak general atau selanjutnya, next, dan iter untuk menyediakan kemampuan iterasi buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar. Selanjutnya ada perkembangan, sini aritmatika, geometri, Fibonacci atau perkembangan. Ini semua ini perkembangan. Di sini deret kita masuk di aritmatika progressing atau deret aritmatika. Baik, setiap anak kelas memodifikasi konstruktor kelas dasar, inisialisasi atau init. Kedua, mengubah advance method. Di sini perkembangan progress. Kita masuk di abstract classes. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau tempat untuk kelas lain. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki implementasi. Selanjutnya, kelas abstrak tidak dapat diwujudkan. Ia memerlukan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Selanjutnya ada kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan melalui API
sambil menyembunyikan implementasi yang mendasari. Selanjutnya adalah Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasi kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas anak lainnya. Contohnya yaitu di sini menjadikan wajib untuk mendefinisikan ulang metode kelas anak. Baik, kita masuk di contoh codingannya. Contohkan untuk codingannya yaitu pertama-tama kita buat dulu file. Di sini kita kasih nama ABC. ABC aja ya, yang gampang. abc.py. Di sini from abc import abc di sini untuk codingannya kita masuk untuk codingannya saya akan jelaskan. Di sini dia mengimport ABC selanjutnya mengimport modul. Di sini mengimport modul ABC atau abstract base class dan dekorator untuk membuat kelas abstrak di Python. Di sini kelas Python, di sini ada kelas ABC untuk membuat kelas abstrak base yang mewarisi dari ABC. Ini artinya base tidak bisa langsung instansiasi atau tidak bisa dibuat objeknya. Tidak bisa langsung diinstansi atau tidak bisa dibuat objeknya jika masih memiliki kode abstrak. Selanjutnya yaitu di sini ada Python abstract method def do something self pass. Di sini yaitu untuk mendefinisikan metode abstrak do something. Metode ini wajib di override atau didefinisikan ulang di kelas turunan. Di kelas turunan, jika tidak, maka objek dari kelas turunan tidak dapat dibuat. Selanjutnya yaitu sini kelas 1 base ya. Def do something self print doing something in kelas 1 yaitu untuk kelas satunya itu adalah turunan dari base dan diimplementasikan metode somethings, maka objek dari kelas 1 bisa dibuat. Selanjutnya yaitu kelas 2 base def do something self print doing something in kelas 2 yaitu untuk sama seperti kelas 1, kelas 2 juga dapat mengimplementasikan do something. Yang selanjutnya adalah kelas 3 atau kelas base pass. Ini kelas 3 tidak mengimplementasikan metode abstrak do something, maka Python tidak dapat mengizinkan membuat objek dari kelas 3 akan error jika dijalankan. Selanjutnya yaitu C1 kelas C1 do something, C2 kelas 2, C2 do something, kelas 3, C3 kelas 3. Di sini
pada C1 kelas 1, C1 do something, di sini untuk membuat C1 dari kelas 1 dan memanggil metode do something, sehingga outputnya do something in kelas 1 yang nantinya. Selanjutnya untuk C2 kelas 2, C2 do something, membuat kelas 2 dari membuat C2 dari kelas 2 dan memanggil do something, sehingga nanti outputnya uh, do doing something in kelas 2. Selanjutnya yaitu kelas 3 C kelas 3 C3 kelas 3 akan menimbulkan type error karena kelas 3 mengimplementasikan do something yang bersifat abstrak. Python dapat memberikan pesan error seperti type error dan lain-lain. Nah, kita save lalu kita jalankan. Baik, ini adalah hasilnya dan ini untuk kelas 1, kelas 2 dan selanjutnya adalah error untuk kelas 3. Baik, untuk selanjutnya kita lihat import ABC from kelas ABC abstract. Baik, kita coba coding lagi. Kita buat kelasnya tadi ini namanya ABC, yaitu di sini kita buat ABC 2.py. Di sini form ABC import ABC. Baik, untuk di sini kita mengimport kita mengimport ABC. Di sini import ABC form ABC import ABC. Di sini untuk import modul dan fitur sama seperti sebelumnya, seperti codingan tadi. Selanjutnya di sini kelas abstract kelas example ABC def init self value sama dengan value super init. Di sini penjelasan membuat kelas abstrak bernama abstrak kelas example. Di dalamnya ada init atau konstruktor untuk menyimpan nilai value ke dalam objek. Di sini ada abstrak method def do something self. Di sini untuk metode abstrak do something didefinisikan harus override di kelas turunan. Selanjutnya ada kelas do dd add 42 abstrak kelas example def do something self return self value tambah 42. Di sini kelas do dd add 42 adalah turunan dari abstrak kelas example yang mengimplementasi ulang do something dan menjadikan fungsi menambahkan 42 ke nilai value. Sini selanjutnya x print x do something. Di sini untuk membuat objek x dari do dd add 42
yang dimana turunan dari do something dengan nilai value 4 lalu mencetak hasil do something yaitu 4 ditambah 42. Jadi di sini nanti hasilnya sama dengan 46. Coba kita run. Di sini do something hasilnya baik. Setelah itu baik, kita kembali selanjutnya kita masuk di padahal lagi satu juga nama orientasi objek atau name sebuah ruang. Nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam definisi kelas. Contohnya di sini kelas ruang nama dari kartu kredit. Di sini kelas nama dari kartu kredit predatory. Selanjutnya di sini adalah ruang nama instansi kartu kredit predatory object. Di sini untuk function init, function get customer, function get bank, function get account, function make payment, function get balance, function get limit, function get charm. Function init, function untuk B-nya adalah function init, function process month, dan charge. Untuk C-nya yaitu untuk customer merupakan John Bowen, untuk bank merupakan California Savings, untuk account 5391037593875309, balance-nya yaitu 1234.56, limitnya yaitu 2.500, PR-nya yaitu 0,0825. Baik, kita masuk di penyalinan dangkal dan dalam. Ini materi terakhir, penyalinan dangkal dan dalam. Yang pertama adalah alias, yang kedua adalah salinan dangkal, yang ketiga adalah salinan dalam. Untuk list di sini untuk list warna red 249, green 124, dan blue adalah 43. Sedangkan untuk warna kedua yaitu red 169, green 163, dan blue adalah 52. Jika pelet diubah warna hangat juga warna akan juga berubah. Keduanya terbagi koleksi memori yang sama. Seperti pada gambar ini, kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi nada hangat. Kedua, namun jika tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet, ini akan mempengaruhi warna warm tone. Ketiga adalah meskipun mereka adalah daftar yang berbeda, masih ada aliasing tidak langsung, misalnya pelet kosong dan warm tones sebagai aliasing untuk contoh warna yang sama. Di sini pelet copy atau pelet copy, deep copy, warm tones. Dalam salinan mendalam, salinan ini baru merujuk ke salinannya sendiri, dan salinan ini merujuk ke versi asli. Kedua, menciptakan lokasi memori terpisah.
untuk kedua salinan. Yang ketiga adalah kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Baik, terima kasih penjelasan saya sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jos.